Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku, anak-anakku kelas 4. Yuk semangat untuk belajar kembali tematik tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2. Kali ini pembelajaran yang ketiga. Seperti biasa, ayo kita mulai belajar dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran, dijauhkan dari rasa malas, dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Pernahkah anak-anak berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Apakah anak-anak ingin tahu apa bahan yang digunakan untuk membuat pensil dan bagaimana proses pembuatannya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Bagaimana ya proses pembuatan pensil? Nah, anak-anak perhatikan di sini Ibu Guru akan menjelaskan. Yang pertama, bahan yang akan digunakan untuk pembuatan pensil adalah menggunakan 3 sumber daya alam. Yang pertama adalah grafit, yang kedua adalah tanah liat, dan yang ketiga adalah kayu. Nah, proses awalnya grafit dan tanah liat akan dihancurkan sehingga menjadi bubuk seperti ini. Ya, bubuk halus ini kemudian akan dibakar. Proses pembakarannya membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Nah, setelah dibakar selama kurang lebih 3 hari, maka bubuk ini tadi akan dibentuk menjadi bentuk panjang dan tipis seperti gambar berikut. Nah, barulah setelah jadi seperti ini akan dibungkus dengan menggunakan kayu. Nah, jadilah pensil seperti yang biasa kita gunakan baik untuk menulis maupun untuk menggambar. Prosesnya panjang juga ya untuk membuat atau menghasilkan pensil. Nah, bagaimana ketika kita sudah tahu begitu panjang proses dan sulitnya pembuatan pensil, apa yang harus kita lakukan terhadap pensil anak-anak? Tentu kita harus menghematnya. Ya, anak-anak, kita harus melakukan penghematan terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dalam pembuatan pensil ada salah satu sumber daya alam yang digunakan yaitu kayu. Kayu yang ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah menggunakan pensil secara bijak. Pensil tidak digunakan untuk coret-coret ya anak-anak, tetapi digunakan untuk keperluan yang lebih penting, yaitu untuk menulis atau menggambar. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami cerita yang sudah Bu Evi sampaikan tentang pensil tadi, lakukan kegiatan 1 ya. Ya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Nah, seperti ini ada 4 kolom. Kalian tuliskan langkah-langkah proses pembuatan pensil ya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil?
Lalu yang ketiga, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Dan yang keempat, berikan saranmu tentang cara menggunakan pensil secara hemat sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari merupakan hasil dari suatu pekerjaan, khususnya pekerjaan yang menghasilkan barang seperti petani, peternak, nelayan, dan perajin. Untuk menghasilkan barang, banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Masih ingat apa pengertian sumber daya alam, anak-anak? Ya, sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Ya, masih ada satu kegiatan lagi yang harus anak-anak lakukan ya. Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabel ini berisikan 4 kolom. Kolom yang pertama adalah pekerjaan, ada 5 pekerjaan. Nah, anak-anak tidak perlu menggambarnya, cukup kalian tuliskan apa nama pekerjaannya. Misalkan gambar yang pertama adalah perajin. Kemudian kolom yang kedua, barang apa yang dihasilkan oleh perajin? Ya, bisa meja dan kursi ya. Lalu bahan asal benda. Meja dan kursi bahannya dari apa, anak-anak? Ya, betul, dari kayu. Nah, kayu ini berasal dari pohon kan? Nah, berarti jenis sumber daya alam yang digunakan adalah pohon itu termasuk tumbuhan. Berarti sumber daya alam hayati. Nah, untuk gambar yang kedua sampai dengan yang kelima, silakan anak-anak lengkapi kolom yang ada pada tabel. Ya, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, cek dulu ya apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita tadi sudah belajar tentang penghematan sumber daya alam. Selain itu, kita juga belajar menilai suatu cerita. Tadi Ibu Guru sudah menceritakan tentang pensil. Ya, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kita akhiri dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.